Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Ye Xingyun beradu pukulan dengan pemilik lelang langit dan bumi. Orang tersebut berada di ranah Huangji, lapisan ke-9. Dari pertarungan, Ye Xingyun mengalami luka. Dia berlari bersama dengan Gaodong dan kakek Zhang. Kemudian bersembunyi di sebuah gua. Pang Bai, pemilik rumah lelang, sedang mencari Ye Xingyun. Dia juga akan memberikan hadiah kepada siapapun yang bisa mengambil kepala Ye Xingyun. Sesaat Ye Xingyun menemukan jalan keluar dari seberang pegunungan, melewati lubang gua yang baru saja dia temukan. Namun saat keluar, dia bertemu dengan seorang mutan. Dia bernama Qingjing. Qingjing ini sudah dikenal oleh Ye Xingyun. Ye Xingyun juga pernah berjanji dengannya akan beradu pedang. Karena hal itu, Ye Xingyun ingin menepati janjinya. Melihat keadaan Qingjing saat ini, Ye Xingyun merasa kalau dia tidak akan bisa mendengarnya. Namun Qingjing ini pasti bisa merasakan. Pedang tanpa ampun dikeluarkan oleh Ye Xingyun. Pedang itu diletakkan di depan dahinya. Dan Ye Xingyun memejamkan mata. Aura pedang keluar menyelimuti Ye Xingyun. Dia mengimbaskan pedangnya. Ye Xingyun mulai melangkah. Aura pedang yang kuat dikeluarkan olehnya. Pedang tanpa ampun diangkat. Sebuah tebasan dihayunkan. Tebasan pedang tersebut begitu kuat. Qingjing terdiam melihat tebasan yang baru saja dikeluarkan oleh Ye Xingyun. Di lain sisi, Ye Xingyun kembali memasukkan pedangnya ke dalam sarung. Qingjing yang melihat kekuatan Ye Xingyun tiba-tiba meneteskan air mata. Dia menatap Ye Xingyun, namun tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tiba-tiba, perubahan terjadi pada tubuh Qingjing. Aura hitam yang sebelumnya melimuti tubuh perlahan mulai menghilang. Mata Qingjing terpejam. Perlahan, kondisi tubuhnya kembali seperti manusia pada umumnya. Gejolak kekuatan keluar dari tubuh Qingjing. Tiba-tiba, tubuhnya meledak. Melihat hal itu, Ye Xingyun sangat terkejut. Dia tidak menyangka orang yang telah dia kenal meledakkan diri di depan matanya. Ye Xingyun mencoba menghentikan, akan tetapi semuanya sudah terlambat. Qingjing sudah meledak. Dari kejauhan, terlihat sebuah aura berwarna putih diselimuti dengan warna biru, menjulang tinggi ke langit. Aura tersebut begitu mencolok dan bisa dilihat dari kejauhan. Ye Xingyun yang juga melihat aura tersebut merasa ada yang salah dan teringat kepada Yuntian. Kembali ke 3 jam sebelumnya. Di tempat lain, Qiu Shuang bersama dengan Yuntian. Di sana juga ada si gendut. Dia bertanya, kemana orang tersebut pergi? Kira-kira siapa yang dimaksud ya? Sepertinya ada seseorang yang sedang melakukan serangan kepada kelompok Yuntian. Si gendut melirik ke sekeliling mencari orang tersebut. Sesaat, dia menemukan sebuah lubang dan berencana masuk untuk menyelidiki. Di tempat lain, terlihat banyak orang, namun mereka semua terlihat tidak beres. Mereka seperti orang yang tidak memiliki jiwa. Di depan orang-orang tersebut, ada pria yang berteriak. Dia berkata, mulai sekarang, kalian semua akan menjadi zombie dari pavilion mutanku. Pria yang berbicara memiliki luka bakar di area wajah. Dia mengatakan akan memberikan token kepada orang-orang tersebut sesuai dengan kemampuan mereka. Dan menyuruh orang-orang tersebut melaporkan diri kepadanya. Di lain sisi, kelompok Yuntian telah memasuki goa. Mereka ikut berkerumun dengan para zombie. Qiu Shuang mempertanyakan, apakah tindakan yang dilakukan Yuntian tidak akan membahayakan? Yuntian menyuruh Qiu Shuang tidak banyak bicara agar mereka tidak ketahuan. Para zombie mulai melapor. Totalnya ada 112. Setelah satu dari orang tersebut melarikan diri, seharusnya berjumlah 108. Tapi kenapa malah ada 4 tambahan orang? Mendengar laporan tersebut, pria dengan luka wajah berteriak, siapa yang berani menyelinap masuk? Seseorang menjawab, kalau dialah yang menyelinap, itu adalah si gendut. Kekuatan yang kuat dikeluarkan. Pria dengan bekas luka merasakan kekuatan tersebut. Dia mengetahui orang yang menyelinap adalah seorang ahli yang berada di tanah Huangji lapisan ke-9. Sang Ji, Qiu Shuang, dan Yuntian juga berteriak. Mereka berempat mengaku sebagai orang yang menyelinap. Seseorang muncul dari gua. Dia menyuruh mereka semua diam. Orang tersebut adalah Pang Bai, pemimpin rumah lelang langit dan bumi. Sebuah aura dikeluarkan olehnya. Dari aura tersebut membentuk wajah Ye Xingyun. Kemudian dia bertanya ke 4 orang yang menyelinap, apakah mereka mengenal orang tersebut. Tanpa sengaja, Qiu Shuang menyebutkan nama Ye Xingyun. Yuntian yang mendengar itu menyuruh Qiu Shuang diam. Namun sudah terlambat. Pang Bai melesat menyerang kelompok 4 orang Yuntian. Dia sangat senang mengetahui kelompok 4 orang itu mengenal Ye Xingyun. Si gendut tidak tinggal diam. Dia maju menghalangi serangan Pang Bai. Dari benturan kekuatan yang dilakukan si gendut dengan Pang Bai,
memunculkan aura yang kuat, menjulang tinggi ke langit. Aura itulah yang dilihat Ye Xingyun dari kejauhan. Banyak debu dan asap berterbangan di sekeliling si gendut karena benturan kekuatan yang dia lakukan. Melihat serangannya tidak berdampak, Pang Bai menyadari orang yang menjadi lawannya juga berada di ranah Huangji, lapisan ke-9. Namun dia tersenyum, meskipun musuhnya berada di ranah yang sama, tapi level mereka berdua berbeda. Itulah yang dirasakan oleh Pang Bai. Dia ingin memberitahu kesenjangan level di antara mereka berdua. Pang Bai dan si gendut mengeluarkan kekuatan mereka. Dari benturan di antara mereka berdua terpancar aura yang sangat kuat, saling menekan satu sama lain. Dari tabrakan kekuatan yang dilakukan si gendut, membuatnya terdorong mundur beberapa meter dari tempat awal dia berdiri. Pang Bai yang sangat bangga mengatakan, itulah kesenjangan level di antara mereka berdua. Merasakan situasi yang buruk, si gendut menyuruh 3 temannya segera pergi, sedangkan dia akan menghadang orang di depannya. Pang Bai yang melihat hal itu langsung berteriak, memerintahkan anak buahnya tidak membiarkan 3 orang tersebut pergi. Mereka akan digunakan sebagai umpan untuk menangkap Ye Xingyun. Bawahan Pang Bai mengikuti perintah yang diberikan. Si gendut kembali menghadang Pang Bai yang datang. Dia sangat marah melihat orang tersebut tidak membiarkan teman-temannya pergi. Di lain sisi, Pang Bai maju menyerang. Dia mengatakan, jika si gendut ingin mati, dia akan mengabulkannya. Berpindah ke tempat lain. Terlihat di sana ada Gaodong yang sedang berjalan bersama kakek Sang. Gaodong menoleh ke belakang, mencoba mencari tahu. Namun dia tidak menemukan Ye Xingyun. Kakek Sang mengatakan, Tuan Ye pasti bisa mengatasinya. Namun Gaodong merasakan firasat buruk. Dia ingin kembali mencari Ye Xingyun. Kakek Sang menyuruh Gaodong berhenti. Dia merasa ada seseorang yang datang. Orang tersebut sedang dikejar-kejar. Dia menemukan orang tersebut adalah Qiu Shuang dan kelompoknya. Mereka berlari mendekat menuju kakek Sang, memintanya segera pergi mencari Ye Xingyun. Si Jie mengingatkan orang-orang tersebut masih mengejar. Terlihat seseorang datang bersama pasukannya. Dia mengejar kelompok Qiu Shuang bersama dengan pasukan zombie. Kelompok Qiu Shuang mulai dikerumuni oleh para zombie. Sebuah serangan dikeluarkan oleh pria dengan bekas luka mengarah ke si Jie. Di lain sisi, banyak zombie juga menerkam ke arah Qiu Shuang. Kepanikan di wajah mereka mulai muncul. Mereka berpikir ini adalah akhir hidupnya. Ketika semua orang berada dalam keadaan putus asa, tiba-tiba sebuah serangan dikeluarkan dari belakang Qiu Shuang. Serangan itu mengenai zombie dan menerbangkan mereka semua. Para zombie menatap orang tersebut. Itu adalah serangan yang dilakukan oleh kakek Sang. Dia menanyakan, apakah Qiu Shuang baik-baik saja? Wajah Qiu Shuang begitu ketakutan, matanya hampir keluar. Qiu Shuang tidak menyangka saudaranya, Ao Shiji, telah mati di tangan pria dengan bekas luka di wajahnya. Kerumunan zombie semakin banyak mengelilingi kelompok Qiu Shuang. Yun Tian menatap wajah zombie, kemudian dia mengatakan, mereka semua adalah orang-orang yang tidak menghadiri festival Bahuang dan datang ke garis langit dan bumi. Mereka semua telah dikendalikan oleh papilion mutan. Pria dengan luka wajah memberikan perintah kepada para zombie untuk menyerang kelompok Qiu Shuang. Para zombie mulai melesat menyerang kelompok Qiu Shuang. Berpindah ke dalam gua, terlihat tetesan darah menetes ke tanah. Itu adalah si gendut yang telah terluka setelah bertarung dengan Pang Bai. Pang Bai tidak menyangka lawannya begitu tangguh. Dia menatap si gendut yang sudah dikalahkan. Di saat yang sama, terlihat seseorang datang. Pang Bai melirik dan tertawa melihat bawahannya berhasil kembali membawa umpan. Itu adalah pria dengan bekas luka di wajahnya. Dia meminta maaf kepada Pang Bai karena telah membunuh pria kecil. Yang dia maksud adalah si Ji. Dia juga mengatakan, karena perlawanan yang kuat, jadi dia juga membunuh orang tua tersebut. Yang dia maksud adalah kakek Sang. Jadi dia membunuh orang tua tersebut. Orang yang diseret oleh pria dengan luka wajah adalah kakek Sang. Di belakangnya, kelompok Qiu Shuang juga berhasil ditangkap. Pang Bai tidak mengerti kalau bawahannya telah membunuh kakek tua itu, kenapa dia membawa mayatnya ke sini. Dia mengeluarkan aura yang kuat dari telapak tangannya dan berencana menempelkannya ke kepala si gendut dengan tujuan untuk membunuhnya. Si gendut bergumam. Dia mengingat ketika bertemu dengan Ye Xingyun sebelumnya, dia pasti akan mengalami hal buruk. Dugaannya memang benar. Saat ini, dia dalam situasi hidup dan mati. Ketika serangan akan mengenai si gendut, tiba-tiba sebuah asap berwarna hitam keluar, menyelimuti tempat tersebut.
Pang Bai yang melihat hal itu merasa tidak asing dengan asap yang muncul. Dari balik asap gelap, Ye Xingyun muncul. Wajahnya begitu suram, mengetahui teman-temannya ditahan oleh Pang Bai. Dia berjalan maju, mendekat ke Pang Bai. Dari balik bayangan, terdengar suara yang menyuruh Ye Xingyun masuk ke tempat tersebut. Ye Xingyun bertanya, bisakah dia membawa mereka semua masuk? Sebuah harai muncul di bawah kaki Ye Xingyun. Tanpa diduga, harai tersebut adalah harai teleportasi menuju ke tempat pedang ajaib yang dipanggil oleh Ye Xingyun. Pang Bai mengeluarkan keringat. Dia merasakan napas pedang ajaib yang keluar dari sekeliling Ye Xingyun. Sebuah aura berwarna ungu melilit tubuh si gendut yang saat ini sudah tidak berdaya. Begitu juga dengan Gaodong, Yuntian, dan Qiu Shuang. Mereka juga dililit oleh aura berwarna ungu. Aura tersebut keluar dari sekeliling Ye Xingyun. Dia berbalik menuju portal sambil berkata, "Aku akan mengambil kepalamu." Pang Bai menjawab kalau dia akan menunggunya. Dia juga memberikan ancaman kepada Ye Xingyun. Mulai sekarang, dia akan mencari orang-orang yang dekat dengan Ye Xingyun. Dari orang tua sampai anak-anak, Pang Bai tidak akan melepaskan satupun dari mereka jika Ye Xingyun berani pergi mengambil pedang ajaib. Ye Xingyun melirik ke belakang sambil mengatakan kalau Pang Bai tidak akan memiliki kesempatan. Setelah mengatakan hal itu, Ye Xingyun menghilang dari tempat tersebut. Pang Bai terdiam, menyaksikan kepergian Ye Xingyun. Wajahnya menjadi suram. Dia hanya terdiam. Sesaat, pancaran kekuatan keluar dari tubuhnya. Kemarahan yang sangat kuat dikeluarkan. Dia berteriak, "Keparat!" Berpindah ke sebuah tempat. Di tempat tersebut, terlihat seperti neraka. Tidak ada tanaman yang bisa hidup di tempat tersebut. Aura kematian menyelimuti tempat tersebut. Ye Xingyun sudah berada di sana. Dia pun berjalan. Teman-teman Ye Xingyun berada di dalam aura yang berwarna ungu. Mereka berempat tergeletak, tidak sadarkan diri. Si gendut mulai tersadar. Dia merangkak dan memanggil Ye Xingyun. Mendengar hal itu, Ye Xingyun menyuruh si gendut tetap diam dan tidak banyak bicara. Suara kembali terdengar, menyuruh Ye Xingyun segera mengambil pedang ajaib miliknya. Dengan begitu, Ye Xingyun akan menjadi seorang iblis. Sesaat, Ye Xingyun menghentikan langkah. Merasakan hal itu, suara itu kembali terdengar. Kenapa Ye Xingyun tidak lekas masuk? Ye Xingyun menjawab, kalau dia tidak ingin menjadi seorang iblis. Tapi dia tidak memiliki pilihan, kemudian melanjutkan langkahnya. Di depan, ada sebuah pedang. Pedang tersebut dalam kondisi terantai. Aura jahat keluar dari pedang. Suara kembali terdengar, mengatakan, Ye Xingyun sangatlah pintar. Dia percaya, orang pintar tidak akan melakukan hal bodoh yang menyebabkan dia cepat mati. Selama Ye Xingyun bisa menarik keluar pedang tersebut, maka pedang itu akan menyatu dengan tubuh Ye Xingyun dan bisa memberikan kekuatan yang kuat dalam waktu singkat. Aura pedang yang ada di depan Ye Xingyun sangatlah kuat dan mengerikan. Ye Xingyun bertanya, bagaimana jika dia tidak bisa menarik pedangnya? Suara itu pun menjawab, jika tidak berhasil, maka Ye Xingyun dianggap tidak memiliki kegunaan. Xiao Jian, roh pedang tanpa ampun keluar. Dia mengingatkan Ye Xingyun agar tidak menarik pedang tersebut. Jika pedang itu menyerang jiwa, konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun Ye Xingyun tidak memiliki keraguan. Telapak tangan menyentuh gagang pedang. Dia merasa pedang tersebut hanyalah pedang iblis. Suara kembali muncul berasal dari pedang iblis. Dia berkata, jika Ye Xingyun tidak ingin mengambilnya, lebih baik dia keluar dari tempat tersebut. Ye Xingyun berkata, itu hanyalah sepotong besi tua. Ye Xingyun mengatakan, jika saja dia tidak dalam situasi yang berbahaya, dia tidak akan mengambil pedang tersebut. Bahkan jika dia diberikan. Suara tersebut kembali muncul. Dia tertawa senang. Setelah bertahun-tahun, akhirnya seseorang mengambil pedang iblis. Pedang iblis berhasil ditarik oleh Ye Xingyun. Aura gelap keluar dari pedang tersebut. Seketika, pedang yang dipegang oleh Ye Xingyun berubah menjadi aura berwarna ungu, kemudian masuk ke dalam tubuhnya. Di depan Ye Xingyun, sesuatu mulai terbentuk. Kekuatan yang ada di sekitar tersedot ke dalam benda yang ada di depan Ye Xingyun. Seorang pria muncul di depan Ye Xingyun. Pria tersebut merasa senang. Akhirnya, dia bisa melihat cahaya lagi dan juga memiliki bawahan yang kuat. Bawahan yang dimaksud adalah Ye Xingyun. Namun keterkejutan muncul dari wajahnya. Dia tidak menyangka pemuda di depannya bisa mengendalikan pedang iblis. Ye Xingyun berjalan menjauh dari pria tersebut sambil memegang pedang iblis. Ye Xingyun berkata, ini hanyalah roh jahat dari pedang iblis. Di dalam tubuh Ye Xingyun, jiwa pedang iblis dikurung oleh jantung 10 iblis milik Ye Xingyun.
Jiwa itu tidak berdaya. Dia meronta, meminta Ye Xingyun melepaskannya.